Masih ingat nggak sih? Katanya di antara anak-anak KKN waktu tahun 2009 itu ada yang pinter ngaji ya. Oh ada. Ada. Ciri-cirinya seperti apa Kang sih? Kayaknya rambutnya itu kayaknya panjang gitu. Gondrong Iya maksudnya. gondrong. Tinggi bapak sedang? Iya tinggi agak ramping gitu. Yang sekarang yang katanya makin itu, yang katanya rambut gondrong itu ya yang namanya itu dari memang guru pengajar yang saya tunjuk. Ya aku bahasa Inggris dengan komputernya itu. Berarti memang dia apa backgroundnya mungkin anak pesantren atau bagaimana? Kurang paham saya Tapi ya, pinter yang penting ngaji. ya pinter ngaji. Orang pinter ngaji itu bukan harus santri kan begitu Iya. kan. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum Kang Usi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu maning Kang Usi. Iya. Kelan dikabari Kang Usi. Ya ketika kios apik sehat oleh pendungan riko bareng-bareng sak menika ya. Mas ya jare kok jauh di mata dekat di hati kok. Masih ono reng kaduan kang penting atine tetap nyatu gitu. Ya Kang Usi, hon copot dulu tas pakai. Iya wes, kalau nikan jahe. Kang Usi, iki kan make suasana lebaran ya. Ya. Sing lali sun ngucapno minal aidin wal faizin. Juk sepurone akeh Kang Usi. Ya pada sebialike gitu. Jadi ya kaya nyepuro nang lawi sebenarnya ana kesalahan kang sengaja utawa kang sing sengaja. Semono temune saiki wis muga jarek minal aidin wal faizin wis kosong jero banyune kosong kowe. Kang Usi, isun teko mrene iki dene duwe kekarepan Kang Usi ya. Krana paran umyah iki kan ana apa ya jare wong Indonesia ku enake bahasa Indonesia enak ya. Oh iya wis ketika. Karena ngrungokne kan wong akeh masalahe. Iya, Kak. Kang Usi, rumah ini kan penuh dengan nilai-nilai sejarah. Ya. Saya ingat betul tahun sebelum tahun 2009 itu terakhir itu kan di sini pernah ada sebuah pondok pesantren atau pesantren modern ya. Ya, jadi dulu itu saya itu menginginkan bagaimana anak-anak yang di sini baik itu laki dan perempuan itu agar tidak ketinggalan tentang pengetahuannya kepada anak-anak di luar kampung ini Mas Dani. Jadi saya itu punya ide ya bukan secara punya kawan-kawan yang ahli komputer, yang bisa bahasa Inggris, yang ya pokoknya yang menari kan begitu kan. Jadi saya buat dengan biaya sendiri, namanya pesantren modern. Berarti konsepnya memang konsep modern. Modern karena kan bangsa kita Indonesia itu kan bangsa yang berbudaya kan. Betul. Jadi anak-anak pesantren itu setelah adzan maghrib kita lakukan sholat maghrib. Setelah
sholat, selesai sholat itu kita mengaji, dan mengaji itu berbasis budaya. Berbasis budaya. Iya. Mengaji berbasis Budaya. budaya. Karena kan begini, kita tidak lepas dengan sejarah bahwa dulu leluhur kita itu kan tidak Islam. Dulu sebelum agama-agama masuk. Ya, begitu kan. Setelah agama itu Islam masuknya, akhirnya di sini bukan langsung disebut agama Islam Banyuwangi itu. Jadi kaum Muhammadin begitu. Kaum Muhammadin ya. Iya, ya jadi kan pengikutnya Nabi Muhammad kan begitu kan. Muhammadin. Ya. Dan teman-teman dan saudara-saudara budayawan itu, siapakah wali yang mengajarkan Islam di Banyuwangi kan begitu kan? Kalau saya condongnya satu, yaitu yang disebut sekarang Waliullah Malik Datuk Malik Ibrahim. Karena jelas kalau Datuk Malik Ibrahim itu orang dari Melayu. Begitu. Maka di Banyuwangi Islam itu kalau membaca apapun kitab-kitab yang dengan bertulisan Arab dicampur dengan bahasa Melayu. Contoh, kalau kita membaca Bismillah dengan ijaiyahnya Ba Sin Dawa Bis Min Lam Sabtu Dawa Mil Lam Data Selah Hak Ros Sabtu Dawa Ir kan Bismillah Ir kan tereja ya. Ya, tereja. Yang diawali dengan ejaan itu alif di atas A, alif bawah I, alif depan U. Maksudnya itu Datuk Ibrahim Malik Ibrahim itu mengenalkan untuk mempelajari dengan tulisan Arab. Kalau harakat di atas, makanya alif di atas A, berarti kalau harakat di atas itu berbunyi A. Kalau harakat di bawah berbunyi I. Depan itu asal kata depan. Kalau di depan berbunyi U. Begitu kan. Kalau ada Sabtu, dua huruf Arab itu bisa diadu, digandeng, dirangkai secara meminjam. Alif, lam, Sabtu di atas al, tidak mati ini. Masih tetap ya. Lamnya ini masih hidup, bisa dibawa dikatakan la, alif di atas la, begitu. Jadi makanya karena itu langkah sudah tidak ada. Saya membuat pesantren modern dengan pelajaran setiap hari Minggu, dikursuskan bahasa Inggris dengan bahasa Arab dengan komputer secara gratis. Gratis malah ya? Iya. Kang Usi, itu materi yang diajarkan ya? Iya. Itu masih ingat nggak tahun berapa pertama kali pesantren modern di tempat kita sekarang ini duduk didirikan waktu itu? Ya mulai merintisnya 2008, 2009 itu sudah digunakan itu kan. Oke, 2009 Kang Usi. 2009 itu kan sempat ada anak-anak KKN ya, anak-anak KKN datang ke sini. Bahkan juga sebagiannya kan ada yang nginep di rumahnya Kang Usi. Iya, dulu. Nah, terus apakah anak-anak KKN itu ikut belajar mengaji dengan gaya yang dikonsep oleh Kang Usi di pesantren modern di sini atau bagaimana Kang Usi? Kayaknya begitu, tapi saya tekar yang pandai bahasa Inggris agar memberi pelajaran bahasa Inggris, yang matematika juga memberi les matematika, begitu kan? Yang
bisa membuat kerajinan supaya memberikan pelajaran kerajinan sesuai dengan apa Kalian temanya. masing-masing ya. Iya, pesantren Modern. modern gitu. Tahu sih, itu berarti yang diminta bantu ngajarkan tuh dari anak-anak KKN yang menginap di rumahnya. Ya, ketika KKN. Ketika KKN aja Tapi ya. sebelumnya itu sudah ada. Saya punya channel-channel dan channel itu pun masih sekarang ini masih membantu. Sampai sekarang ya. Iya, buktinya seperti anak-anak yang dulu itu pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, sekarang pindah di Malang. Yang dulu ngajar di sini ya. Iya. Sekarang menjadi channelnya berarti. Menjadi channel di Malang, setiap saat dia itu selalu memberi bantuan ke sini Quran. Tiap hari 200 Quran terjemah yang termahal se-Indonesia saya sebarkan ke pesantren-pesantren mana. Kebetulan yang meneruskan pesantren di sini ada di Paspan sana. Sekarang santrinya itu 180 siswa. Untuk yang di sana ya. Iya, itu. Berarti memang untuk warga di Kampung Dukuh, dikenal kan Dukuh Talun ini ya. Iya, Dukuh Talun. Kampung Dukuh, Desa Gelagah, Kecamatan Kecamatan Gelagah juga ya, Kabupaten Banyuwangi. Berarti akar keislamannya di sini memang mulai dulu sangat kuat kalau sih ya. Wah, kuat dulu memang dulu itu kan ada cerita. Warga Kemiren itu ngajinya juga di sini. Di Dukuh sini ya. Iya. Orang Olehsari pun banyak ya juga yang mengaji di sini. Di Dukuh sini. Sampai orang Jambesari di luar kecamatan. Jambesari. Iya, ngaji. Jambesari itu di Kecamatan Giri sana. Kecamatan Giri ya. Iya. Dari utaranya Kemiren ya. Iya. Itu. Nah, kamu sih kembali tadi sempat waktu ada anak pas KKN prokernya nginep di rumahnya Kang Usi, sebagiannya ada nginep di mana di luar. Ya macam-macam di sana-sana jangan. Tapi ketika ngumpul mereka dimintai tolong bantu untuk mengajarkan keilmuannya. Iya. Berarti ini masuk konsep apa namanya tridharma ya, ya pengabdian kepada masyarakat dan pengajarannya berarti ya. Masih ingat nggak Kang Usi? Katanya di antara anak-anak KKN waktu tahun 2009 itu ada yang pinter ngaji ya. Oh ada. Ada. Ciri-cirinya seperti apa Kang Usi? Kayaknya rambutnya itu kayaknya panjang gitu. Gondrong maksudnya. Iya gondrong. Tinggi Bapak sedang? Iya tinggi agak ramping gitu. Yang sekarang yang katanya makin itu yang katanya rambut gondrong itu ya yang namanya itu dari memang guru pengajar yang saya tunjuk. Ya aku bahasa Inggris dengan komputernya itu. Berarti memang dia apa backgroundnya mungkin anak pesantren atau bagaimana? Kurang paham saya ya. Yang penting ngaji. ya pinter ngaji. Orang pinter ngaji itu bukan harus santri kan begitu Ya, kan. betul. Ya jadi saya punya teman orang Nasrani yang pinter ngaji. Orang Hindu seperti di Bali itu teman saya Pak Ra itu hafal Quran, saya malah tidak hafal itu. Gitu. Berarti untuk anak yang rambut panjang atau gondrong itu memang waktu itu ngajinya pinter, bahkan banyak membantu untuk ngajarkan. Iya. Terus itu tahun 2009. Apakah sampai tahun itu masih bertahan pesantrennya Pak Usi? 2010 itu bertahan Mas. Masih bertahan ya. Terakhir 2010 ya. Ya. Kalau sih anak-anak KKN ini kan yang jelas kesini kan nggak bawa kendaraan ya. Ya. Sementara Kang Usi menyebutkan nginepnya di mana-mana ya. Apa untuk kebutuhannya Kang Usi ketika anak-anak ini mungkin mau koordinasi ke tempat yang lain atau turun ke desa sini tapi harus keluar dari kampung Dukuh ini menggunakan apa kendaraannya Kang Usi? Saya itu meskipun jelek itu kan saya punya sepeda itu ya sepeda ini termasuk di belakang saya ini sepeda luar ini ya. Iya. Tapi tahun 2009 ini kan masih baru Kang Usi. Ya baru ini. Baru. Berarti kendaraan ini yang dipakai waktu itu ya? Iya, laki perempuan itu kalau bawa syukur kasih bensin aja gitu kan itu. Oh gitu untuk ngisi bensin gitu ya. Berarti kendaraan Kang Usi Astria Star ini tahun 2009 masih kinyis-kinyis pastinya kan? Gitu. Ini yang bisa dimanfaatkan ya. Iya. Kang Usi selama
apa anak-anak KKN ada di sini, baik yang nginep di sini maupun yang datang dari tempat lain, kemudian membantu mengajarkan di pesantren apa Modern. modern. Kira-kira menurut Kang Usi ya, pasti kan aneh-aneh nih anak-anak ini. Iya. Apa yang paling menurut Kang Usi diingat sampai sekarang ini mengesankan Kang Usi? Dari anak-anak KKN tahun 2009 Ya itu. namanya orang begini Mas Denny. Kalau orang Jawa itu kan sifat atau karakter manusia itu hanya dua kan, Ya. baik, ya, buruk atau jelek gitu. Namanya manusia itu mulai bab oknum presiden sampai oknum bakul-sinden ya mesti ada baiknya, ada buruknya, mesti begitu. Ya. Walaupun Bapak wes ketua MPR, anggota APR, sampai orang yang nyotok nanar, ya ada buruknya, ada baiknya. Gitu. Jadi makanya sebaik-baik manusia mesti ada buruknya. Seburuk-buruk manusia pasti ada baiknya. Betul, betul. Gitu. Aku sih baik yang dimaksud di antara anak-anak ini mesti ada yang paling menonjol nih. Kira-kira ciri-ciri anak yang paling menonjol, paling baik di antara beberapa anak-anak KKN waktu itu di tahun 2009 itu seperti apa? Ya yang sering merakyat, yang membantu rakyat seperti memberi pendidikan itu baik kan begitu kan. Juga ikut-ikut kerja bakti baik di pertanian, baik di, kan itu kan nggak sama anak KKN itu kan ada yang bidang pertanian, ada bidang sastra, ada ya pokoknya kebudayaan juga ya. Iya begitu. Karena termasuk ada yang meneliti bebatuan. Oh iya ada bebatuan ya. Kalau saya kan borong kerso sudah itu. Katanya dulu ada pernah bintang jatuh di daerah sana karena batunya itu kan seperti cor-cor hingga sekarang ini kan. Iya. Begitu kan. Oh yang di Lutan Larangan itu iya, ya. Begitu. Tidak tahu, yang penting saya bukan ahlinya, di situ kan ahlinya. Makanya apa-apa itu serahkan kepada ahlinya. Kalau tidak ahlinya, jangan selalu ikut campur kan begitu kan. Kita lebih baik kita ya katanya itu berburu ke padang datar, mendapatkan rusa si belang kakinya, daripada mengaku menjadi guru lebih baik menjadi pelajar kan begitu ya, kan agar tidak seperti bunga kembang tak jadi kan begitu ya. Mengecewakan malah iya gitu. Tadi bicara kebaikan yang menonjol, itu kalau seingat Kang Usi berapa banyak sih yang kumpul di tempatnya Kang Usi di sini ini? Enggak tetap. Ganti-ganti ya. Sesuai prokernya atau bagaimana? Iya, sesuai apa. Saya mau garap ini di balai desa sana. Saya mau ini konsultasi ke sana. Itu kan enggak tetap itu tempat poskonya kan tidak digelagati oleh dia kan begitu kan. Kalau poskonya di sini di mana? Kalau posko enggak ada di sini. Enggak, maksudnya posko tempat mangkalnya akhirnya kan Kang Usi. Iya, di sana ada rumah, barangkali di sini banyak tamu dan lain sebagainya, saya pinjamkan rumah untuk dia itu apa itu menulis skripsinya itu kan tidak terganggu kan supaya biar aman. Di rumahnya maksudnya di rumahnya Pak Muhin itu ya? Di rumahnya Pak Muhin itu tuh. Rumah belum dipakai saat itu kan begitu. Kosong. Gitu. Kang Usi tadi bicara baik, kebaikan yang menonjol. Tadi untuk berbanding kontradiktif yang tampak kelihatan atau kentara yang buruk seringkali menimbulkan mungkin Kang Usi terusik atau kecewa atau tokoh-tokoh adat di sini waktu itu kecewa. Kira-kira sifat seperti apa perilaku yang ditunjukkan dengan dinilai buruk? Ya biasa, namanya dia itu mencari ilmu karena laki-laki dengan wanita ya sering berpacaran lah sampai gitu. Ya tapi pacaran benar ya kita enggak tahu, yang penting kita ya namanya manusia itu gelagatnya itu kan sudah berbeda. Kadang-kadang itu terlambat datangnya begitu kan, jam sekian mau nyanyi terlambat. Ya mungkin dia itu di tengah jalan bisa melakukan omong-omongan dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu kita ada.
di mas pacaran ini, apakah di sini di area tempat ini bermesraan ataukah keluar jalan berduaan atau bagaimana? Ya kadang-kadang itu kan berbagai alasan dia mau meneliti yang sana yang sini, apa benar itu meneliti dan lain sebagainya, apa hanya keluar bisa puas berpacaran, kita kan nggak tahu kan begitu kan. Itu malam hari apa siang hari? Ada yang malam hari, siang hari kan begitu kan kita siapa mau yang namanya anak pelajar, anak yang bukan satu desa kan itu kan. Betul, gabungan. Kamu sih tahun 2009 ini kan di sini masih wingit ya, masih wingit dan masih banyak tempat-tempat yang sifatnya ini belum terbangun serapi saat ini ya. Dulu kan masih pakai Ya, bilik mandi. Itu apa enggak dari wong Banyuwangi kesambet kamu sih ya atau ada yang disambet katakan begitu, tapi ya kadang-kadang ya anak-anak itu dia mau ya sudah karena ini kadang-kadang kalau ke sini kan meski kesambet itu kan diyakini warga di sini kan. iya. Tapi kalau anak-anak yang sudah berpendidikan itu kan karena kecapean, karena salah makan, minum dan lain Atau sebagainya. bertingkah ya. Ya gitu kan itu kadang-kadang yang namanya orang luar kan nggak tahu apa itu adat yang ada di sini bahwa kalau jam sekian jangan sampai ke tempat itu kan begitu Ada kan. larangan dah, Ada larangan begitu. Tapi bagi orang lain ya ada sama saja kan begitu. Ya orang sini kan 2009 itu listrik sudah masuk apa belum kau sih? kayaknya belum. Belum ya, belum. Terus jalan-jalan di sini masih Masih Magadam, belum diaspal. masih Magadam berarti ya. Ya, Magadam apa atau tanah? tanah masih di sini. Masih tanah setapak berarti Ya, ya. jalan yang ke sana itu masih pematang sawah, belum ada bangunan jalan. Itu berapa lama kamu sih ingat waktu itu anak KKN di sini? Ya biasanya kayak sampai berapa ya? Biasanya kalau dulu kan 4 bulan. Mungkin 3 hanya bulan. 2 bulan, 3 bulan itu mungkin nggak sama anak-anak KKN. Ada yang 40 hari. Kan di sini sering digunakan untuk anak-anak KKN itu. Kalau sekarang kan hanya 40 hari selesai sudah. Kamu sih Kalau dulu itu agak lama. waktu itu kurang lebih 3 bulan 3 berarti ya. bulan itu. Waktu itu tuntas nggak 3 bulan kamu sih? Kira-kira. Saya ingat kamu sih kalau memang targetnya 3 bulan. Saya nggak tuntas itu. Kenapa kamu sih kok bisa nggak tuntas? Ya karena ya itu. Ya kemungkinan perilaku mereka itu bukan menekuni KKN karena kan yang namanya itu garap skripsinya itu kan berkelompok Pak, mestinya berkelompok kan itu kan nanti setelah seminarnya kan satu orang yang membaca kan begitu kan. Yang tekun-tekun itu akhirnya gimana ya? Ya dituntas-tuntaskan walaupun hasil penelitiannya kurang sempurna ya. Kamu sih apa tidak tuntasnya itu disebabkan oleh sebuah kejadian mungkin yang dialami oleh anak KKN atau bagaimana yang diingat Kang Usi mungkin? Ya kayak ya, kayak ada yang sakit gitu, akhirnya enggak tuntas sudah, akhirnya mungkin sebagian ada di sini memang kampungnya angker ini, kemungkinan itu akhirnya setelah kejadian sakit itu kan dibawa pulang keluarganya atau enggak, kurang paham saya kalau dibawa pulang keluarganya baik itu gurunya atau dosennya, kurang paham saya. Kamu sih yang dimaksud sakit itu apakah kaitannya kejadian sepasang anak KKN yang di hutan larangan itu atau bagaimana kamu sih? Itu kalau saya kurang paham pada saat itu kan masalah yang menjaga kesehatan almarhum Pak Jainuri yang begitu kan. Tapi katanya sempat kesurupan, sempat ditolong Kang almarhum sesaat, terus akhirnya dijemput keluarganya ke sini. Apa betul seperti itu? Saya seperti itu. Saya tuh setelah kok sepi, enggak ada anak-anak itu itu seliweran untuk anak-anak terus habis dimarahi Pak Jainuri begitu, dimarahi karena ya gitu. Kenapa? Ya orang-orang enggak tahu Pak Jainuri yang ada sepertinya seperti jaranan katanya, orang jaranan kita kan ya kesurupan itu. Apa kejadian tidak senonoh yang di ya mungkin begitu. Jadi Pak Jainuri itu marah-marah, almarhum itu marah-marah. Tempat-tempat sakral digunakan
tidak senonoh. Tidak senonoh ya. Kamu sih itu waktu itu kan Pak Jinuri juga nggak mau apa? Nggak mau ngobatin atau menyembuhkan karena sebelumnya udah berulang kali diperingatkan. Apa betul seperti itu, Kang sih? Kayak itu ya marah-marah itu mungkin akhirnya yang namanya keluarganya apa itu dihubungi oleh anunya koordinatornya makanya akhirnya nggak pulang ya seperti itu datang ke sini ya. Iya membawa mobil katanya itu saya enggak tahu, saya kan enggak begitu yang ada di rumahnya Pak Jinuri Kamu sih 2009 itu kan sini kan masih sepi betul lah. Apakah keluarga datang ke sini bawa bis atau kendaraan pribadi? Kayaknya kendaraan biasa ya. Kendaraan biasa itu katanya mobil kalau saya katanya pickup gitu, katanya diambil dengan pickup itu atas bantuan kepala desa Gelaga kalau mungkin itu waktu itu jemput di mana waktu itu? Jemput di rumahnya di posko di belakang sana. Saya tuh kurang terang, yang penting itu gini ya. Akhirnya saya tuh ya melacak kemana, di mana tempat itu. Jadi orang-orang ya sudah tadi dibawa mobil, itu aja dibawa mobil. Karena Pak Jinuri ngamuk-ngamuk. Ngamuknya seperti apa kamu sih waktu itu ngamuknya? Ya nggak tahu, yang tahu tuh keluarga yang di situ. Ya, saya tuh kan jarang di rumah saya itu. Berarti memarahnya itu ngamuknya itu selain kepada anak KKN termasuk pada keluarganya itu ya? Iya. Seingat kamu sih waktu itu berapa anak? 2 anak sepasang kekasih itu atau bagaimana kamu sih? Kalau seingat saya itu ya bukan ya, pokoknya lari kau katanya orang pokoknya gemebuk begitu ya. Surupan tadi iya, seperti anak jaranan iya. itu ya. Berarti aja itu yang kamu sih ingat. Iya ya. Ingat, tapi enggak setahu dengan mata saya karena saya dengar saya tuh kok sepi, kok ada anak-anak keluyuran. Biasanya kan keluyuran enggak kok sepi. Kang Usi waktu itu kan merupakan pemandu proker ya, proker anak-anak KKN tahun 2009. Dengan anak-anak itu tidak keliweran, terus tiba-tiba pulang, sempat pamitan nggak kepada Kang Usi waktu itu? Iya, ada yang pamit, ada yang saya ingat ini yang paling sopan itu adalah golongan pertanian. Oh, golongan pertanian. Iya, Pak, kapan kita mencoba menanam ini, kapan Pak saya dan kapan itu cara ya begitu. Ya, jadi sangat tekun sekali itu kalau masalah untuk pertaniannya. Kalau yang lain itu kan masalah ini kayaknya itu ya biasa, datangnya kadang terlambat, kadang-kadang ya saya karena saya sudah dititip oleh kepala desa untuk apa itu memberikan apa yang dicari panduan ya saya. Tapi kalau orang pertanian jam belum saatnya dia datang sudah. Oh gitu. Iya. Kalau sih semenjak tahun 2009 hingga sekarang ada nggak mungkin di antara anak-anak KKN itu yang datang ke sini sowan mungkin? Ada ya itu. Sama sekali ya. Sama sekali itu. Apa gara-gara ada kejadian tragis ya, itu mungkin? Ya jangan gitu. Guru-guru itu STM mana di Mojoroto, STM apa itu? Pradana apa? Pradana. Itu ke hutan larangan itu sekali ke sana satu kali hingga sekarang takut. Takut ya? Kenapa itu? Nggak tahu, itu yang tahu masalahnya Pak Sam apa? Oh ya, kan hutan larangan itu kan yang tempat kejadiannya anak KKN hingga 3 bulan tidak tuntas itu kan? Iya. Di situ tempat sama berarti ya. Oh gitu. Mungkin ada lagi kamu sih yang masih diingat ingin disampaikan mungkin kamu sih? Ya cuma ya itu kalau ini gini. Jadi anak-anak itu ya ingin bisa nyanyi umbul-umbul belambangan, belajar. Sehingga pesantren saya itu setelah pulang habis sholat isya, mau pulangnya itu saya wajibkan membawa lagu Indonesia Raya dengan Garuda Pancasila, ditutup umbul-umbul belambangan. Sebagai lagu marsnya Belambangan Banyuwangi. Ya. Terus setelah itu 2009 sekarang masih ada nggak anak KKN di tempat ini, Pak?
Jarang juga. Jarang ya. Iya. Mungkin karena trauma mungkin Iya, karena peristiwa itu ya. Itu. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi sekilas ungkapan yang diingat oleh Kang Usi atau Pak Sanusi, tokoh adat di Kampung Dukuh, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan sedikit bisa mengurai benang merah peristiwa di tahun 2009 dengan sekarang, di mana waktu itu ada anak-anak KKN dengan segala peristiwa mistis yang dialami, walaupun Pak Usi atau Kang Usi ini tidak pernah mengklaim bahwa di sini sebagai terhubung dengan perkampungan penari kan begitu. Tapi rangkaian peristiwa dari klub-klub peristiwa semuanya terhubung dengan di sini. Ya, kebetulan beliau ini di tempat ini juga. Ini tempatnya nginep anak-anak KKN gitu ya. Nah, ini justru tempat ini Pondok pesantren modern gitu. Sekarang menjadi tempat budaya. Gitu. Tapi pernah saya lihat di Google itu tak ketik apa namanya pesantren modern Kampung Dukuh Gelagah Banyuwangi muncul Kang Usi. Masih ada menunya itu di Google itu. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Kang Usi. Ya, pondok-pondok. Yang penting pada sehat ya. Mau lu balik udah bikin Kang Usi. Ya, itu tolong. Tolong wes. Bisa masa enak itu. Oh iya betul. Ya. Jadi bisa ngerasakan keenakan ini aku